Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di ini ya, vlog kotokannya ya. Equalizer teknis SH8038. Kerusakan seperti ini tengahnya. Bunyi suara kresek-kresek pada speaker sebelah kiri, dan apabila posisi off, lampu grafik equalizer seperti menyala redup. Aman ya ini ya. Aman ya penyakitnya ya. Ini kalau saya coba coba ini justru yang sebelah kanan ini untuk frekuensinya, ini kadernya salah satu ada yang fungsi, ada yang kadang mau kadang enggak gitu ya. Ini ya saya coba ya. Yang sebelah kanan mana ya. Nah ini nggak fungsi, tapi nanti kadang mau ya tuh. Nah mau, begitu juga yang ini 3, terutama yang ini ya, low nya ya. Nah untuk mid nya ini aman sih ya. Nah, yang sebelah kiri sekarang ini yang sebelah kanan ya. Nah saya coba yang sebelah ini ya, speaker ini ya. Ini nggak masalah sih yang ini ya. Speaker saya aja yang kebalik ya. Nah, ini main nih. Cuma yang channel ini, yang sebelah kanan ya. Yang kanan itu kadang mau kadang enggak. Ya tentunya ya, kalau ada suara kresek-kresek ya penyakitnya ya, penyakit equalizer yang ada LED-nya di potensionya atau di fadernya itu ya. Itu sudah bukan rahasia umum lagi ya, sudah rahasia umum lah, sudah rahasia umum ya. Jadi ya udah pada tahu lah ya. Atau mungkin kalau kalian lihat di video-video saya ya, saya udah sering bahas itu. Potensio model seperti ini tuh ya, tersangkanya potensionya harus diperbaiki ya, fadernya harus dibongkar, dan tentunya butuh ketelatenan ya, tuh bongkar, karena harus bongkar semua, ngelepas gitu ya. Harus kalian bersihkan semua ya, tali. Saya buka dulu ya, sambil ngoceh. Ini tadi udah memperbaiki yang ini ya, dan equalizernya ini 1 orang pemiliknya, ngirim 3 barang ya, ngirim 3 buah barang. Saya lihat dulu ya bagian dalamnya seperti apa gitu ya. 1, 2, 3, 7 ya, 7, 14 ya, harus telaten dan sabar. Bongkar semua. Kalau udah seperti ini ya bongkar semua ya. Nah seperti ini ya tuh, ini harus nyopot semua ya, bongkar semua. Wah ini kenapa nih ada yang dijemper, nanti saya lihat juga ya, saya periksa nih ya, ini jadi ya harus dicopot semua, bongkar semua ya. Metodenya seperti apa udah sering saya bahas ya sebetulnya ya, jadi nggak perlu saya bahas lagi, detail lagi. Cuma ya nanti ketika bongkarnya aja lah, gimana cara memperbaikinya ya, fadernya, karena setiap equalizer itu berbeda-beda ya, tapi ya pada prinsipnya sama metode memperbaikinya ya, seperti itu. Saya akan buka dulu, lepas terus nanti saya video lagi. Oke ya, di sini ya potensionya. Nah ini seperti ini. Ya ini kita harus bongkar ya. Jadi bongkar, dibersihkan, terus ya kita cek jalurnya, terus kita harus putus jalur antara LED dengan inputnya, atau jalur untuk potensionya gitu ya. Itu kita harus
putus, kalau enggak ya bikin godok-godok kemudian hari itu ya. Nah, ini seperti ini. Oke, nah ini gini ya, gerak ya ini dengan ini bergerak. Nah ini nggak bergerak nih. Nah ini gerak nih, ini gerak, ini kesini dia nggak bergerak. Nah ini bermasalah ya. Tadi ada berapa ya, 3, karena udah saya random ya cek ini. Nanti cek satu persatu. No ini nggak bergerak nih. Ini bermasalah. Nanti diperbaiki ya. Terus ini. Nah ini seperti ini ya. Saya mentok ke sana. Nah dia harus bergerak. Nah, seperti itu. Ini LED-nya. Kalian harus tahu ya jalur untuk LED dan jalur untuk inputnya seperti itu. Ini kalau perlu ya kalian tandai ya biar nanti mengembalikan itu nggak bingung ya. Nah ini sama seperti itu. Jadi ini kenapa harus kita bongkar, walaupun di situ keterangannya sebelah kiri kresek-kresek ya. Saya coba enggak, tapi tetap di sini saya akan melakukan pembongkaran secara keseluruhan karena memang ini sudah penyakitnya equalizer dengan fader seperti ini ya, menggunakan LED gitu ya. Nah, ini nanti perbaiki aja Pak. Ya itu beda-beda ya, equalizer yang saya perbaiki itu ininya berbeda-beda, potensialnya itu berbeda-beda ya, nggak masalah. Yang terpenting kalian tahu dulu antara jalur LED dan jalur ini menghadap ke sana, ini ke sana. Oke. Nah ini tuh, ini seperti ini. Ini ya tetap ya, sekali lagi saya selalu mengingatkan, potensial jenis seperti ini jangan kalian semprot pakai kontak cleaner gitu ya. Kalau ada gantinya ya diganti penggantinya ya. Ini saya bersihkan dulu karena tadi nggak connect gitu ya. Saya cek itu dia tidak bergerak ya, kemungkinan di sini. Ini kalian bersihkan dulu. Bersihkan aja, bersihkan pelan-pelan ya. Ya seperti yang saya bilang, butuh ketelatenan. Setelah itu ya kalian angkat seperti ini. Maaf ya agak ketutup ya karena saya pakai kaca pembesar, kalau nggak kelihatan. Udah mata udah plus ya, seperti itu. Jadi agak kalian naikkan gitu ya. Nah atau selanjutnya ya ini terserah ya, kalau ini seret ya kalian tambah vaseline gitu ya, opsional sih itu. Kalau nggak seret ya nggak perlu gitu ya, nggak perlu kalian tambah gitu ya. Ada bagian sini. Jadi kenapa saya tidak menyarankan untuk kalian semprot di sini, semprot kontak cleaner gitu ya, karena pasti pelumasnya ini akan luntur ya, jadinya seret ya, gesekan gitu ya, nggak ada pelumasnya ya. Ini opsional, ini sebetulnya nggak ada masalah ininya, bagian ininya masih lancar ya, nggak seret, masih lancar. Nah selanjutnya ini yang terpenting di sini, poin terpentingnya tuh ya, ini kalian bersihkan dulu, ya. Sebentar tadi posisi seperti ini. Nah ini dari sini udah ketahuan, ini jalur LED tadi sana. Nah ini LED di sini ya, dari sini udah ketahuan ya. Nah kalau ada karbon hitamnya seperti ini ya, karbon hitamnya ini jalur untuk potensionya ya, atau ya saya bilang jalur potensionya untuk inputnya lah ya, inputnya untuk yang harus digunakan ya. Sedangkan yang satu ini ada jalur LED-nya ya, yang enggak ada karbon hitam itu biasanya jalur LED-nya gitu ya. Nah ini baru di sini saya semprot pakai kontak cleaner ya, semprot bersihkan itu aja sih. Nah, bersihkan. Nah ini poin terpentingnya bukan di sini ya. Ya ini dibersihkan itu ya juga penting ya.
poin terpentingnya adalah kita harus memisahkan jalur ini dengan LED-nya ini ya, jalur LED. Nah, ini kita harus garis di sini. Nah, karena ini modelnya seperti ini paling riskan itu bagian ujung sini dengan ujung sini. Ya, itu paling riskan dan susah. Ya, kalau konsletnya pas di ujung sini ini ketutupan. Ya, ini yang susah ya. Tapi ya kita lakukan pencegahan dan perbaikan dulu gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang harus kalian hati-hati ya. Ini kalian pakai cutter ya. Kalian pisah jalur ini, saya anu dulu ya. Bentar ya, saya fokus dulu ya, karena kalau sampai saya salah kena jalur anu putus, nah ini repot. Saya anu dulu ya, fokus dulu. Nanti saya tunjukkan setelah ini. Salam. Oh bro. Cahaya tutup jam berapa? Kapan? Jangan apa-apa terus sudah penuh. Oke ya, di sini ini saya zoom aja ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya, tuh, ini di garis. Ini antara ini jalur LED, ini yang dua ini, 1, 2 ini kan jalur LED. Nah, ini untuk potensialnya, inputnya. Nah, ini jangan sampai nyebrang ke sana. Karena apa? Kalau kemasukan setrum, nah itu yang berbahaya. Cuma yang jadi poin terpenting di ujung sini. Nah, ini ya, tuh, dia hitam-hitam. Ini tadi sampai remen ke sana ya. Nyepet ke sana, ini juga. Nah, ini jangan sampai nyepet ya. Ada karbon atau apa, lama-lama kan dia ke sana. Nah, ini nanti yang jadi masalah itu yang memang yang ke sini paling masalah itu PR. Ya. Ya ini diusahakan ya semaksimalnya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah. Ya paling aman ya jalur LED-nya tidak diaktifkan, karena ini penyakit krosok-krosok ataupun grodok-grodok ya, maupun kecil ini bisa melompat ke sana ya stromnya itu ya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya akan nano sekali lagi nih biar apa namanya jalurnya yang, tapi hati-hati lo ya, jangan sampai keputus lo ya, sampai ini kalian salah sampai mutus sana, mutus jalur sana, wah itu yang nanti kalian harus beli potensialnya, nyarinya ini yang susah ya. Sebentar, seperti ini dulu, ini tadi seperti ini, oke, harus dihafal ya, jangan sampai kebalik. Ini kalau saya coba pasang kebalik, ya bisa. Nah, pasangnya kalian tandai aja lah ya, biar jangan sampai kebalik. Nah, sebetulnya ya dari sini seperti yang saya bilang, kalau kita udah ya ketutupan, kalau kalian udah bongkar itu biasanya udah ketahuan. Ini saya perbaiki dulu biar enak nanti nakoknya. Bagian sini. Ini untuk model ini tuh memang agak ribet, riskan sekali untuk untuk terjadinya tertutup. Iya bos, belum.
Yo. Oh yo. Oke. Saya cek dulu. Nah, ini LED-nya di sini. Nah, ini ya. Yang mana tadi ini ya. Nah, ini tadi yang sebelumnya ya kita cek di sini. Nah, dia nggak bergerak sama sekali, sekarang bergerak ya. Jadi ketika saya posisi minimum misalkan ke sana ya, ini kaki 1 2 dia harus terhubung, atau kita geser ke sana 2 dan 3 terhubung, atau sebaliknya ya, seperti itu ya. Kaki ini ya dia menunjukkan hambatannya ya, apa namanya, nilai potensinya gitu ya. Ini seperti itu ya. Nah, ini udah oke nih, udah sip ya, udah sip. Jadi seperti itu ya, harus kalian garis bagian situ untuk menghindari memperbaiki grotok-grotok ya. Kalaupun nggak grotok-grotok seperti ini ya, saya pasti ya perbaikan equalizer model-model seperti ini merek apapun biasanya hanya masalah rosok-rosok sedikit gitu, saya bongkar semua karena sekalian ya, memperbaiki itu sekalian biar enggak 2 kali kerja gitu ya. Karena menghindari kemudian hari, paling tidak lah ya dalam jangka waktu yang lama mungkin akan grotok-grotoknya lagi seperti itu. Oke ya, saya akan bongkar yang lainnya. Tuh, ini berkarat sampean. Berkarat. Nanti yang mati-mati. Nah, ini yang tadi ya seperti tadi, ini udah 1, tadi ada 3 kalau nggak salah. Cari, tapi ini semua akan saya perbaiki dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Harus sabar, telaten gitu ya. Oke, saya lanjut foto. Saya tanpa input ya, tanpa input, ini lepas saja lah ya. Tuh, bersih, nggak ada kresak-kresak gitu ya. Tangan 1, tangan 2, pindah, ini saya besarkan ya. Bersih. Oke, dan sudah main semua ya. Udah main semua. Jadi intinya yang semua equalizer yang ada lightnya seperti ini ya, agak redup sedikit ya. Nah, seperti ini ya, ini saya coba dulu ya. Ini kalau digeser redup, kalau kalian pas geser itu lightnya redup, nah itu masih belum beres, kemungkinan koneksinya memang jalurnya udah bermasalah itu ya, sebetulnya nggak masalah gitu ya. Nah ya harus ganti. Nah untuk seperti ini model lama ini susah nyari penggantinya, kalaupun ada ya biasanya agak mahal ya, di atas 10.000 gitu ya, satu potensio atau fadernya ini ya, potensio gesernya ini itu ya di atas 10.000. Kalau ini jumlahnya 14 ya kalikan aja, ini baru penggantian ininya aja, belum biaya servisnya kan gitu ya, jatuhnya mahal. Ada yang pernah saya perbaiki memang rusak semua ya, tidak bisa diperbaiki karena faktor usia, jadi antara kakinya dengan karbonnya itu sudah tidak nempel gitu ya. Ya sebetulnya bisa solusinya ya tentunya pakai karbon konduktif gitu ya, cuma ya untuk ketahanannya saya kurang tahu ya, karena agak susah nempel biasanya gitu ya. Karbon konduktif itu biasanya cocoknya, bagusnya itu untuk misalkan bagian dalam gitu ya, karbon yang karena ini kan kegeser-geser ya, jadi kemungkinan awetnya ya susah. Cuma untuk
mengonekkan aja ya antara kaki dengan pin itu bisa gitu ya. Nah, bisa nggak awet lah ya. Kalau untuk ini kemungkinan kecil untuk bisa awet gitu ya. Kalau tidak digeser-geser sih saya rasa aman ya. Tapi kalau sering digeser-geser, pindah-pindah, nah ini jadi PR gitu ya. Seperti itu, wajib ganti. Terus yang perlu kalian garis bawahi adalah perbaikannya kurang lebih seperti itu ya. Jangan disemprot dengan kontak cleaner. Ketika kalian semprot itu tidak akan memperbaiki, bisa malah menambah parah. Karena apa? Bisa kalian lihat ketika saya bongkar itu dalamnya kemasukan debu-debu ya, debu atau ya debu lah ya, itu nempel. Nah ketika kalian semprot tentu dia nggak akan hilang gitu ya, karena ya nggak bisa hilang gitu ya. Terus kalian geser-geser, nah itu akan merusak karbonnya ya. Jadi memang mau nggak mau ya harus dibongkar ya. Kalau ada gantinya ya ganti ya, tapi kalau nggak ada ya dibongkar seperti yang saya lakukan ya. Kenapa banyak sekali yang equalizer model lama-lama, yaitu saya lakukan perbaikan pembongkaran karena gantinya yang nggak ada gitu ya. Susah, sulit, walaupun ada mahal gitu ya. Jadi kalian bongkar, bersihkan pelan-pelan, terus terutama bagian sentilnya itu ya, platnya itu kalian bersihkan ya. Kalau ada kotoran ya bersihkan, benar-benar dikerok, terus sedikit diangkat gitu ya. Untuk penggunaan Vaseline itu tergantung. Kalau memang masih lancar ini ya, nggak seret ya nggak perlu gitu ya. Kalau seret ya tambahi sedikit gitu ya, seperti itu ya. Terus untuk jalur LED-nya ya biar nggak grotok-grotok antara jalur LED dengan jalur untuk input equalizernya ya equalizernya lah itu. Harus kalian cutter seperti saya kemarin ya, tujuannya apa? Biar karbonnya itu lama-lama kan biasanya seperti kayak beber gitu ya, konslet biasanya. Nah itu biar dia nggak konslet, kita seberang, kalau kita cutter gitu biar ya nggak nggak nyebrang gitu ya, kepotong di situ itu ya. Jadi aman di kemudian hari, nggak akan godok-godok ya. Jadi seperti itu. Kalaupun godok-godok ya seperti yang saya jelaskan, bahwa yang jadi masalah itu adalah nanti karena ini modelnya tertutup ya. Nah itu yang susah. Cuma kalau lihat konstruksinya ini ya, harusnya kalau saya potong seperti itu harusnya udah aman ya. Karena kan terpisah antara kanan dan kiri seperti itu, karena kan terpisah gitu ya. Itu enak itu. Yang susah itu jadi satu gitu. Ya itu memang harus dilakukan ya. Karena memang penyakitnya seperti itu. Nah ini aman ya, nggak godok-godok kosong-kosong. Tadi ini masih nyala ya, masih ya aman lah. Resek-reseknya aja. Ini kalau ini ya karena saya pindah ceknya ini ya, dobelnya resek-resek. Ini aman. Sensor sebelah kiri posisi off, lampu grafik seperti menyala redup. Nah, ini enggak ya, ini karena ini ya. Harusnya enggak ya, di awal saya coba ya enggak. Kalaupun ada paling ketika kita geser gini, jadi dia agak redup. Nah itu biasanya ya seperti itu, kotor atau ya koneksinya kurang bagus, jadi memang wajib dibersihkan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke ya, mungkin sampai di sini dulu servisanya, blok-blokannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.